semua yang tinggal di kota Madinah akan saling melindungi satu sama lain. Dan ketika ada serangan dari luar, maka mereka juga akan saling bantu-membantu untuk apa? Mempertahankan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin al mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Kalau sudah sehat ngaji tenang insyaallah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Ini bentar lagi sudah mau Ramadan nih ya. Subhanallah, ternyata waktu begitu cepat dan sebenarnya setiap detik, setiap saat yang Allah berikan kepada kita ini adalah momentum, ini adalah modal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya pastikan setiap kita senantiasa bersyukur, memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita bacakan, sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sampaikan kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap kali kita baca dalam tasyahud ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna. Rasulullah enggak mau sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Subhanallah. Inilah Nabi yang dalam ingatannya, hidupnya, matinya semuanya adalah dalam rangka menyampaikan risalah Allah. Beliau adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia dan secara khusus untuk kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan mengkaji, membaca sirah tentang seorang sahabat yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya ketika sahabat ini meninggal atau wafat, itu arsy-Nya Allah bergoncang. Subhanallah, bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, sampai Rasulullah begitu mendengar wafat langsung segera ke rumahnya. Kata Rasulullah apa? Khawatir keburuan dimandikan oleh malaikat dan kami tidak sempat memandikan, seperti halnya terjadi dengan sahabat yang sudah kita bahas, itu siapa? Hanzalah. Jadi Hanzalah ini dimandikan oleh para malaikat ya. Dan bahkan nanti dikisahkan di sini sampai orang-orang yang mengangkat kerandanya ketika meninggal itu sampai mengadukan kepada Rasulullah, ini kenapa ini? Kami beberapa kali mengantar jenazah belum pernah mengangkat seorang mayat yang apa? Ringannya luar biasa, belum pernah. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, ternyata inilah sahabat yang mulia, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Namanya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Minimal keluar dari sini ingat namanya udah alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu-ibu pulang dari sini ingat namanya aja Sa'ad bin Mu'adz sudah alhamdulillah ya. Kalau yang lain-lainnya bonus insyaallah ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ketika meninggal sampai arsy itu bergoncang? Ya, gak mungkin arsy Allah bergoncang kalau pelakunya bukan orang yang amalannya luar biasa. Gak mungkin ada para malaikat yang berburu ingin memandikan jenazah ini kalau bukan termasuk orang yang soleh. Subhanallah. Ternyata kalau kita baca biografinya, baca riwayatnya, hidupnya dari mulai awal masuk Islam itu senantiasa
diabadikan senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Berdakwah, beribadah, mengajak kepada kebaikan sampai akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Sa'ad bin Mu'adz, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau termasuk dari kalangan Ansor. Di Ansor ini ada dua suku yang memang sudah menetap lama di kota Madinah. Subhanallah, barakallahu fikum. Yang sudah lama menetap di kota Madinah, asalnya mereka dari Yaman. Sukunya apa? Aus dengan Khazraj. Nah, ini Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pemimpin daripada suku Aus. Ya, dan yang namanya qabilah, yang namanya berkelompok, apalagi seperti orang Arab, itu yang namanya pemimpin itu apa? Dihormati dan diagungkan. Jadi kalau pemimpinnya baik, insya Allah kaumnya juga apa? Baik. Tapi kalau buruk, maka juga kemungkinan besar kaumnya juga terbawa gerbong keburukan. Nah, makanya Rasulullah mengutus dua orang da'i. Pertama namanya Mus'ab bin Umair yang sudah kita ceritakan, dan yang kedua adalah asistennya, ajudannya, orangnya buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Jadi salah betul kalau ada hari ini orang muslim tidak buta, saya nggak bisa berdakwah. Orang buta saja bisa apa? Berdakwah. Dan itu bahkan diutus, ditunjuk oleh Rasulullah untuk mendampingi siapa? Mus'ab bin Umair. Jadi dakwah ini jangan dipahami hanya sekedar ceramah. Apapun. Bahkan orang muslim itu senyumnya sebetulnya bisa jadi apa? Dakwah. Aktivitas sehari-harinya bisa jadi dakwah. Kalau nilai-nilai Islam itu kita bawa dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya umumnya memang orang menganggap dakwah itu ceramah, dakwah itu mengumpulkan orang, dakwah itu memberikan bantuan dan lain sebagainya. Betul semua itu. Tapi sebetulnya setiap kita punya peluang untuk apa? Berdakwah. Nah, ketika diutus, ada 72 orang lebih kaum muslimin yang sudah masuk Islam di kota Madinah. Ada salah satu tokohnya namanya As'ad bin Zurarah. Makanya di sini nanti kita kalau umpamanya datang ke suatu tempat, kalau bisa ada orang dalam yang dikenal. Kenapa? Karena kalau ada penduduk situ yang dikenal, mudah bagi kita untuk memetakan. Ini siapa? Karakternya apa? Bagaimana? Ini memudahkan ketika kita sedang apa? Berdakwah. Nah, ini As'ad bin Zurarah ketika Mus'ab bin Umair ini datang senang luar biasa. Dan kata beliau, saya akan mendampingimu kemanapun kau berdakwah. Akhirnya kata Mus'ab bin Umair, kita akan datangi semua rumah-rumah yang ada di kota Madinah. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kota Madinah muslimnya baru 72 orang. Tiba-tiba ini ada 2 orang masuk rumah, otomatis pemimpinnya mereka marah. Kenapa? Karena kampungnya Pak, tiba-tiba diserobot oleh orang datang dan mereka membawa misi baru. Subhanallah, akhirnya 2 orang, satu namanya Usaid bin Khudair, ya. Nah, ini riwayatnya sahabat yang setiap hari Jumat selalu membaca surah Al-Kahfi. Karena apa? Usaid ini setiap kali baca Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Terus kudanya di belakang. Dia setiap kali baca berhenti kudanya. Akhirnya apa? Dia sampai setiap kali belum selesai datang kepada Rasulullah. Rasulullah, kenapa ini? Saya setiap kali membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, kuda saya di belakang selalu apa? Apa kata Rasulullah? Seandainya engkau menyelesaikan bacaan surah Al-Kahfi, dan kata Rasulullah, pasti akan melihat lebih dahsyat daripada itu. Ya, kata Rasulullah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan dinaungi cahaya oleh Allah sampai hari Jumat berikutnya. Subhanallah, ini diantara kebiasaan siapa? Usaid, ya. Ini dia belum masuk Islam, datang diskusi dengan Sa'ad bin Mu'adz, 2 pemimpinnya. Ini kita ada orang baru nih, ya. Dia berani main di lapak kita, istilahnya gitu. Ya, kita apakan nih bagusnya. Tapi nggak enak nih, ada As'ad bin Zurarah itu masih anak daripada bibi kita. Kalau umpamanya Mus'ab bin Umair sendiri kita sikat habis dah udah. Nah, bahasa kitanya mungkin kurang lebih gitu. Akhirnya kata Sa'ad bin Mu'adz, sudah, engkau aja dulu datang, coba lihat itu sebetulnya apa. Dia datang ke rumah-rumah menyampaikan, dan anehnya orang semuanya berkumpul dan tidak ada mereka yang menganggap apa? Dakwahnya Mus'ab bin Umair ini aneh.
Subhanallah. Akhirnya sepakat, Usaid datang duluan, masuk di majelisnya. Ini ada apa ini? Kok di kampung kami tiba-tiba ngumpul-ngumpulkan orang? Ya, apa kata Mus'ab bin Umair? Ya, ijlis wa tasma. Sudikah engkau duduk sebentar aja, ya, dan mendengar apa yang ingin saya sampaikan? Dengar aja. Nah, ini dipakai ilmunya oleh orang-orang apa? Marketing. Coba Bapak mau 1 menit aja. Biasanya kita yang tadinya nggak mau jadi apa? Mau. Kenapa? Dia sopan sambil tersenyum, ya kan? Ini jangan kita dakwah orang sambil kemplang, ya nggak mungkin mau, ya kan? Ini dia bahasanya gitu. Tajlis wa tasma. Boleh nggak? Bentar dan dengarkan. Kalau nanti umpamanya senang silahkan. Kalau nggak senang, apalagi ada sesuatu yang kau tidak suka dan itu kesalahan saya siap menerima resikonya. Subhanallah. Mus'ab bin Umair. Akhirnya apa? Usaid bin Khudair duduk sebentar. Fa'arada alaihi Islam. Disebutkan ini risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad namanya Islam. Intinya mengajak kepada ketauhidan dan mengajak supaya mengikuti syariat yang dibawa oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqara alaihi ayatan minal Qur'an. Dibacakan beberapa ayat dari Al-Qur'an, ya. Kemudian apa kata Usaid? Ini kalian kalau masuk ke agama ini biasanya ngapain? Apa yang dilakukan? Madza tasna'un? Apa yang kalian lakukan? Apa kata mereka? Kami biasanya natatohar, mensucikan, mandi dulu, ya. Kemudian juga nutahhir saubai, membersihkan apa? Baju yang kita kenakan. Subhanallah. Kemudian setelah itu wa nashhadu syahadatal haq, dan kita tidak ada acara apa-apa, hanya mengucapkan 2 kalimat apa? Syahadat. Apa kata Usaid? Sudah, saya daftar langsung sekarang. Subhanallah. Ini kalau yang kayak gini closingnya enak ini, ya. Tapi kan kalau kita menemukan yang closingnya kayak Umar ditampar dulu, berdarah dulu, kan lain ceritanya. Tapi subhanallah, ini Mus'ab bin Umair ini hebatnya memang Rasulullah SAW luar biasa. Makanya kalau kita yang ngomongnya kasar, jangan suruh nemuin rumah orang minta proposal, jangan. Pasti ditendang. Harus yang halus, penampilannya tersenyum, bahkan dimarahi dia senyum. Gitu dakwah. Kenapa? Karena kalau umpamanya ini orang marah, dia marah, ya kan? Nah, plus kali plus jadinya min. Ya, rumus matematika saja, min kali min jadinya apa? Plus. Gak mungkin. Harus orang yang sabar. Dia karena bukan ingin mencari pengikut, tapi semata-mata ingin mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai Usaid, pulang dia. Gimana tadi? Ada yang membahayakan? Biasa aja. Nggak perlu takut, coba deh. Kalau sekarang nggak mau coba, karena dia sudah masuk Islam. Ya, ternyata subhanallah Bapak Ibu. Ya, Sa'ad bin Mu'az dia bawa panah, bawa pedang, datang ke majelis itu. Kemudian Usaid dari belakangnya dia sambil tersenyum, karena dia juga mengatakan, arafnal Islam min wajhi qabla an yatakallam. Saya ketika ketemu dengan Mus'ab bin Umair sudah mengenal Islam dari wajahnya sebelum dia berbicara. Wajahnya apa? Senyum. Dan subhanallah, kalau baca Mus'ab bin Umair ini memang pakaiannya rapi, ya. Kemudian mukanya itu apa? Nah, ganteng. Kemudian apa? Orangnya sumringah, humble, ya. Subhanallah. Makanya orang di kota Mekah dulu sebelum masuk Islam itu tahu kalau Mus'ab bin Umair lewat dari mana? Parfumnya luar biasa. Nah, ini dia gunakan ilmu ini untuk apa? Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang Sa'ad bin Mu'az. Ini apa ini? Kok berani-berani di tempat kabilah kami tanpa izin, tanpa apa? Apa? Nah, sama. Awatak wa dua tasma. Duduk sebentar. Boleh duduk. Dengarkan sebentar, ya. Kalau umpamanya senang silahkan, nggak senang. Nah, kan ini orang tukang jualan kan gitu. Ya. Parabot besar kecil 5.000, besar kecil. Mau yang gede ini 5.000 nggak apa-apa teh 5. Itu kan mereka metodenya gitu. Ini dipakai ilmunya dalam apa? Dakwah. Coba bayangkan orang beli perabot besar gede 5.000, padahal kalau datang ada syarat dan ketentuan. Ya kan rata-rata gitu orang jualan dari jauh. Durian 5.000, ternyata pas datang yang cuman isinya bijinya doang. Udah hepe kecil, banyak ya. Itu mereka menggunakan metode itu dalam ilmu marketing. Subhanallah. Akhirnya dia duduk, simak. Sebentar ngomongnya Mus'ab bin Umair. Apa kata dia? Kalau saya mau masuk agama ini, apa yang harus saya lakukan? Kata dia, mandi, bajunya kalau ada najis-najisnya ganti, bersihkan. Setelah itu hanya cukup mengucapkan 2 kalimat apa? Syahadat. Kalau itu, saya daftar duluan. Subhanallah, closing lagi. Dan ini kata Usaid,
Ini orang Sa'ad bin Mu'adz, kalau dia masuk Islam maka semua kaumnya dari kabilah Bani Ashhal dipastikan besar akan masuk apa? Islam. Makanya Mus'ab bin Umair semangat sekali. Subhanallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat pagi hari, ma'amsa, tidak masuk sore harinya, kecuali semua kabilah Bani Ashhal sudah masuk Islam. Di Indonesia ada, namanya Ustadz Sabun. Ya, berdakwah di mana? Daerah Papua. Subhanallah, nggak ceramah, nggak bacakan Al-Quran. Awalnya pintu masuknya hanya apa? Ngajak orang mandi pakai sabun. Awalnya dianggap aneh, luar biasa. Tapi itu ternyata jadi apa? Pintu masuk. Pintu masuk jelasan. Ketika mereka masuk Islam, karena yang biasa dimakan itu adalah apa? Khinzir, babi. Ya. Kemudian datang lagi pendakwah-pendakwah dari Bugis. Ya. Mereka datang ke sana bawa apa? Kelinci. Awalnya diejek. Ini lebih gede, ini yang kecil, mana enak? Gitu. Ternak-ternak banyak, nyobain gratis. Ternyata sate kelinci juga apa? Enak, luar biasa, masya Allah, alhamdulillah. Lama kelamaan yang tadinya terbiasa makan daging babi, mereka berpindah kemudian menjadi makan daging yang memang dihalalkan oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hebatnya. Karena apa? Sa'ad bin Mu'adz ini ketika masuk Islam, dia kembali ke kabilahnya, dia mengatakan, setiap laki-laki dan perempuan semua Bani Ashhal ini, haramun alaikum, haram bagi kalian berbicara dengan saya sampai beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya karena Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pemimpin yang dihormati, dia orangnya baik sebelum masuk Islam, diakui bahwasannya di masyarakatnya memang orang yang sangat apa? Luar biasa. Makanya ketika dia masuk Islam, kaumnya menganggap, oh ini adalah jalan yang terbaik. Mereka tidak terpaksa, mereka berbondong-bondong masuk apa? Masuk Islam. Subhanallah. Inilah siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'ad bin Mu'adz ini, subhanallah, ketika perang Badar, ini masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sulit. Kenapa? Karena ini peperangan pertama dan Rasulullah masih ada kekhawatiran. Jangan-jangan ada orang yang masuk Islam, tapi masuk Islamnya hanya di depan muka. Dan ini berbahaya karena apa? Perang. Dan kalau perang ini terkait dengan nyawa. Subhanallah, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Bagaimana pendapatmu wahai Sa'ad bin Mu'adz? Ya, karena Rasulullah tahu kalau orang Madinah, kalau ini pemimpin yang ngomong, sudah yang ke belakangnya itu kalaupun ada yang nyeleneh-nyeleneh bisa dihitung apa? Jari. Subhanallah. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Wahai Rasulullah SAW, sebagaimana kami dulu berbaiat di bawah pohon, ya, baiatul Aqabah, bahwa kami janji setia akan apa? Menjagamu, menjaga risalah yang dibawa olehmu, hidup dan apa? Mati. Dan bahkan kalau engkau nyebrang ke sebuah pulau, kami akan ikut di belakangnya tanpa nanya. Subhanallah, Rasulullah SAW bangga dan yakin dengan jawaban siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Terjadilah perang Badar. Bapak bayangkan 300 lawan 1000. Ya, 300 lawan 1000, kaum muslimin sedikit sekali yang menunggangi binatang tunggangan, apalagi yang membawa peralatan perang, sedikit sekali. Sedangkan kaum Quraisy itu mereka ketika diketahui bahwa Abu Sufyan dicegat, itu suratnya langsung sampai ke kota Mekah dan mereka mengutus pasukan perang. Subhanallah. Dan disinilah hebatnya Rasulullah sebagai pemimpin. Makanya saya selalu mengingatkan, kita dari mulai skup yang terkecil harus terbiasa musyawarah. Jangan di dunia ini nafsi-nafsi. Apalagi keputusan masyarakat diputuskan sendiri. Keputusan lingkupnya orang banyak diputuskan sendiri. Itu nanti kita akan ditinggalkan. Bagaimana dengan Rasulullah padahal beliau dituntun oleh wahyu. Beliau kalau umpamanya manusia berkhianat, bisa tentara Allah dari kalangan malaikat jin datang. Kita akan gak punya. Tapi Rasulullah ketika perang Badar menyampaikan, ini strategi perang ini gini. Para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini wahyu atau rohyu? Apakah ini wahyu dari Allah ketetapan pasti atau hanya pendapatmu strategi perang? Apa jawaban Rasulullah? Ini hanya strategi perang. Kalau ada masukan silahkan. Apa kata seorang sahabat? Ini karena kita jumlahnya sedikit, sedangkan mereka banyak, kemudian juga sedang apa? Musim hujan pada saat itu. Ya, jadi perang Badar itu malamnya hujan. Sahabat semua karena capek persiapan tidur.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah berdoa sendirian, disaksikan oleh beberapa sahabat. Beliau sampai bolak-balik, bahkan diriwayatkan itu sorban beliau sampai jatuh berkali-kali. Bahkan beliau berdoanya agak ngancam, ya Allah, kalau kita dikalahkan, engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi. Itu sampai doanya ngancam, ya Allah, kalau ini dihancurkan maka engkau tidak akan itu doanya Rasulullah. Karena doanya doa apa? Sangat-sangat ini menentukan. Tambah lagi, ini peristiwanya di kapan? Bulan Ramadan pertama kaum muslimin. Syariat pertama kali ada puasa di bulan Ramadan, baru tahun kedua Pak, Hijriah. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah berdoa, persiapan besoknya berkecamuk perang Badar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada siapa? Kaum muslimin. Bukan hanya menang dan pulang membawa beberapa tawanan perang. Itu jumlahnya puluhan, sebagian menyebutkannya bahkan sampai apa? Ratusan. Selesai perang Badar, kumpulkan lagi para sahabat, ini musyawarah, ya. Makanya kita para suami khususnya ini sudah tahu keputusan di tangan siapa? Kita. Tapi minimal nanya, dengar, ya. Adapun nanti yang memutuskan karena kita yang tanggung jawab dunia dan di akhirat, maka memang di tangan kita. Tapi sebagai adabnya, etikanya, Islam mengajarkan kita simak istri kita, anak kita. Walaupun kita sudah punya nih, kita akan mutuskan ini. Kenapa? Semakin banyak masukan akan semakin apa? Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik selalu bermusyawarah dengan siapa? Para sahabat. Ya. Akhirnya Rasul, ini kita apakan nih tawanan perang? Kata Umar. Ya. Kalau Umar memang nggak banyak bicara. Rasulullah sudah. Ya. Kemudian kata Abu Bakar, Rasulullah di antara mereka ini banyak orang kaya. Biarkan mereka seperti halnya perang-perang pada umumnya mereka kalau tawan umumnya membayar apa? Nah, membayar ganti, ya, membayar tebusan. Dan kalau di antara mereka ini orang-orang miskin banyak yang pintar-pintar. Kita perintahkan mereka yang memang nggak bisa nebus untuk mengajari penduduk Madinah ini satu orang berapa? 10 anak yang ada di kota Madinah. Supaya apa? Kaum muslimin karena mayoritas sudah Islam, itu mereka semakin maju dan berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih cenderung kepada pendapat siapa? Abu Bakar Siddiq. Makanya akhirnya sebagian ditebus, sebagian ada yang diperintahkan untuk apa? Mengajar, membaca dan menulis. Subhanallah. Selesai perang setelahnya perang Uhud, kemudian ada perang Ahzab. Nah, orang-orang di Madinah ini makanya salah betul kalau ada yang mengatakan, oh nanti kalau umpamanya kaum muslimin berkuasa lagi nanti akan dibantai. Mana sejarahnya? Ya, mana sejarahnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang lebih dari 50 kali. Itu dihitung dengan perang dunia pertama, itu nggak ada apa-apanya jumlah orang yang terbunuh. Itu pun gara-gara terpaksa. Tapi selalu digembor-gemborkan, Islam itu masuk dengan pedang. Orang muslim itu haus darah. Ini yang selalu apa? Apalagi di Eropa, ya. Saya ada seorang ustadz ini di Usman. Ketika beliau berada di New Zealand, pakai peci aja. Pakai peci di sana, dilempar pakai botol. Apalagi kalau yang ada jenggotnya, apalagi pakai baju muslim, itu dilempar orang nggak la salam wala kalam, dilempar. Padahal subhanallah, dia akan masuk ke negara itu pakai visa. Masuk ke negara itu bayar. Masuk ke negara itu setelah melewati apa? Tapi subhanallah, tidak ada yang memberitakan, ini mereka kok membenci orang muslim. Alasannya apa? Kalau umpamanya ada yang ngebom mungkin wajar. Ini nggak apa-apa, cuman lewat dilempari pakai botol. Subhanallah. Dan tidak sedikit saudara-saudara kita apalagi yang muslimah, mereka pakai jilbab saja, kalau ke bandara harus bayar apa? Harus bayar kepada negara, bayar pajak, bayar denda dan lain sebagainya. Gara-gara pakai apa? Jilbab. Padahal nggak pakai jilbab, dengan pakai jilbab ngaruhnya apa? Apakah bandara jadi kotor? Apakah pesawat jadi nggak bisa terbang? Tapi inilah kebencian mereka kepada apa? Islam. Tapi nggak pernah ini digembor-gemborkan. Tapi kalau ada muslim, kalau ada orang muslim yang salah dan itu tidak berdasarkan ajaran agamanya, selalu nih Islam nih Islam nih. Subhanallah. Makanya ini mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita. Selalu berusaha untuk menampilkan Islam yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu kabilah di kota Madinah ini namanya Bani Quraidah. Bani Quraidah ini orang Yahudi 100% 24 karat. Ya. Dan namanya orang Yahudi selalu mereka mau berdiskusi, berdialog, bahkan menyepakati kesepakatan, ujung-ujungnya pasti apa?
berkhianat. Sampai hari ini nggak berubah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke kota Madinah membuat perjanjian namanya apa? Wasiqatul Madinah, piagam Madinah. Apa di antara bunyinya? Semua yang tinggal di kota Madinah akan saling melindungi satu sama lain. Dan ketika ada serangan dari luar, maka mereka juga akan saling bantu-membantu untuk apa? Mempertahankan diri. Ini Bani Quraidah kerjasama dengan orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bani Quraidah ini kebetulan dulu teken tanda tangannya, kalau istilah sekarang itu perjanjiannya itu dengan kabilahnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nampaknya mereka sebelum masuk Islam itu punya hubungan dekat, mungkin hubungan bisnis atau tinggal, jadi dekat sekali. Makanya diperintahkan oleh Islam untuk menandatanganinya dari kabilah ini Aus. Akhirnya dipanggil Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana pendapatmu? Ya. Dan Rasulullah sebetulnya sudah ada keputusan. Tapi selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keputusan-keputusan besar tidak pernah beliau memutuskan sendiri. Bahkan ini langsung turun dari langit. Tapi beliau sebagai etika adab panggil Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Yang berhak menentukan hukuman dalam hal ini adalah engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata Rasulullah? Tapi Allah memerintahkan kepada saya supaya engkau yang memberikan hukuman. Subhanallah. Ternyata akhirnya Sa'ad bin Mu'adz kumpulkan ini Bani Aus, ya, semuanya kabilah Bani Ashhal ini, kemudian disampaikan, saya nanti akan memutuskan sebuah putusan yang tidak boleh ada di antara kalian yang menyelisihi. Selesai ini mereka mangut semua, ya, kembali lagi kepada siapa? Rasulullah. Ketika masuk, ini adabnya kepada Rasulullah. Beliau sampai menundukkan, gak berani melihat mukanya Rasulullah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana wahai Sa'ad? Ya. Apa kata Sa'ad? Ini mereka semua berkhianat. Maka tidak ada balasan bagi orang yang berkhianat kecuali mereka harus apa? Diserang. Gitu. Ya. Mereka diberikan apa? Hukuman. Apa kata Rasulullah? Apa yang engkau putuskan, itulah yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Bayangkan orang gak pernah dapat wahyu, kalau hatinya bersih, tawajuhnya kepada Allah, itu akan mendapatkan apa? Bimbingan Allah. Makanya nanti ketika fitnah, ya, ketika fitnah itu bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang senantiasa apa? Terhubung dengan Allah. Dan hari ini berapa banyak orang yang pintar luar biasa, justru malah apa? Pintarnya kebelinger. Makanya yang senantiasa kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Ya, subhanallah. Ini tidak diturunkan wahyu kepadanya, tapi putusannya kata Rasulullah, apa yang kau putuskan sama dengan yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana? Di langit. Masya Allah. Ya, akhirnya berjuang terus sampai dalam sebuah peperangan dengan Bani Quraidah ini, karena terjadi peperangan sengit, itu Sa'ad bin Mu'adz terluka. Dan beberapa hari di rumahnya dia terbaring. Ya, sampai diriwayatkan bahwa dari tangan kanannya ini hampir putus. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari selalu menanyakan bagaimana kabarnya Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana kabarnya Sa'ad bin Mu'adz. Sampai suatu waktu diberitakan bahwa Sa'ad bin Mu'adz itu apa? Sudah meninggal tuh via Rasulullah. Rasulullah langsung keluar dari rumahnya. Sampai kata para sahabat, kami mengejar Rasulullah sampai sendal kami putus, sorban kami jatuh. Subhanallah. Bagaimana jalannya apa? Rasulullah. Makanya orang muslim itu jalannya jangan ngesot. Jangan ngesot, nggak boleh. Orang muslim itu jalannya harus diangkat. Makanya kalau kita lihat latihan militer, ya, ini di Indonesia ini satu-satunya negara yang nggak ada wajib militer. Singapura ada wajib militer. Mereka lagi belajar dimanapun panggil. Kenapa? Kalau negara nggak kuat, siap-siap aja. Apalagi sekarang apa? Makanya subhanallah, Rasulullah nggak latihan militer tapi setiap hari jalannya apa? Nah, beliau angkat kaki itu. Makanya kalau ada orang jalan ngeser. Nah ini pertanda orang ini apa? Nggak bersemangat hidup. Tapi kalau ada orang jalannya, langkahnya. Makanya Rasulullah jalan biasa saja, diikuti oleh para sahabat itu nggak kekejar. Padahal Rasulullah nggak lari, jalan biasa saja. Ya, karena Rasulullah kata para sahabat itu jalannya seperti orang yang turun dari gunung. Ya, kalau kita naik gunung masih bisa ngesot, tapi kalau turun nggak bisa. Karena kalau kita ngosor pasti apa? Jatuh. Itulah jalannya siapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal, didatangi di rumahnya, Rasulullah itu langsung keluar, kemudian jalannya cepat sekali sampai para sahabat yang ingin berusaha menandingi beliau itu sendalnya putus, kemudian sorbannya sampai apa? Jatuh. Ini menunjukkan bagaimana betapa bersemangatnya dan bergairahnya Rasulullah untuk beramal soleh. Ya, makanya ini kita harus bergegas. Kalau urusan akhirat apa? Wasari'u, bersegera. Jangan tunda-tunda, ya. Dan ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ketika sendalnya putus, kemudian ada di antara sorban sahabat ini yang jatuh, mereka stop. Rasulullah, kenapa secepat ini jalannya? Apa kata Rasulullah? Kita khawatir tidak sempat memandikan Sa'ad bin Mu'az karena didahului oleh para malaikat, seperti halnya terjadi pada sahabat kita dulu siapa? Hanzalah. Subhanallah. Akhirnya para sahabat paham, makanya Rasulullah begitu sampai di rumahnya sedang dimandikan oleh kaum muslimin yang ada di situ dan ibunya menangis. Ya, ibunya Sa'ad bin Mu'az. Kata Rasulullah, semua tangisan ibu itu palsu, dusta semua, kecuali ibunya Sa'ad bin Mu'az. Maksudnya ingin apa? Membesarkan hatinya. Ya, bagaimana seorang ibu yang begitu menyayangi Sa'ad bin Mu'az, ini beliau meninggal dalam keadaan kondisi yang terbaik setelah mengikuti apa? Peperangan. Tapi yang namanya hati manusia biasa pasti akan apa? Menangis. Jangankan kita, Rasulullah ketika anaknya meninggal Ibrahim, itu beliau menangis. Sampai para sahabat, apakah seorang nabi menangis? Kata Rasulullah, justru orang yang menangis karena kesedihan menunjukkan bahwa dalam dirinya masih ada apa? Rahmat, kasih sayang. Ya, yang nggak boleh apa? Kita merobek-robek baju, meraung dan sebelumnya. Nah, inilah yang tidak boleh dalam Islam. Ya, akhirnya apa? Dimandikan. Selesai dimandikan, di kain kafani, kemudian diangkat. Nah, ketika mengangkat, beberapa sahabat yang mengangkat ini bergantian. Itu selesai, fasyaka ila Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, kami beberapa kali mengangkat keranda jenazah, ini baru kali ini kok ringan sekali. Apa kata Rasulullah? Bagaimana tidak ringan? Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat mereka bahu-membahu untuk mengangkat jenazah sebanyak mereka yang mengangkat jenazahnya siapa? Sa'ad bin Mu'az. Kita perlu khawatir, jangan-jangan nanti ini kita sudah hidup nyusah, ketika meninggal badan kita berat, justru menyusahkan juga orang yang mengangkat apa? Keranda. Kita selama hidup nyusahin orang, sampai mati saja nyusahkan. Mudah-mudahan kita berdoa ketika hidup ini banyak meringankan beban orang, dan ketika meninggal mudah-mudahan banyak malaikat yang bantu ngangkat kita, sehingga saudara kita ketika ngangkat itu sudah diringankan bebannya oleh siapa? Allah. Ini nggak mungkin kalau hidupnya sumpah serapah, kalau hidupnya senggol kanan senggol kiri, ada masalah dikit bacok kanan bacok kiri, ngomongnya subhanallah semuanya, tidak mungkin. Orang muslim itu senantiasa berusaha mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketemu orang tersenyum, ya. Ada orang membenci, dia nggak bawa dengan kebencian, tapi justru dijawab dengan apa? Rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah setiap mau ke masjid dilempari kotoran unta, ya kan? Kalau kita, ya kan? Kira-kira kalau ada yang ngelempari kotoran unta, kira-kira gimana? Nah, ya kan? Dia ngelempar satu, kita 5. Rasulullah enggak. Sampai akhirnya orang ini sakit. Rasulullah tanya, kemana yang biasa lempar? Ya, bahkan ya Rasulullah akhirnya apa? Datang menjenguk orang yang biasa menyakiti beliau. Ini hebatnya nih. Kita kalau sering disakiti, bahkan sering dikerjai, bahkan sering dibenci oleh siapapun, ketika sakit itu momentum tuh datang tuh. Kalau perlu bahkan kita yang datang paling pertama. Subhanallah, kata orang ini dia masih muda. Saudara-saudara saya, teman-teman seperjuangan saya, bahkan tetangga-tetangga saya sakit mereka nggak ada yang menengok. Tapi engkau yang setiap lewat ke masjid itu senantiasa dilewati kotoran, justru datang paling pertama menjenguk, saksikan bahwa saya apa? Masuk Islam. Orang ini bukan muslim, makanya benci kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ini kebaikannya luar biasa, dan tadi karena jasanya hampir semua penduduk Madinah selain Mus'ab bin Umair, gara-gara wasilahnya, sebabnya siapa? Sa'ad bin Mu'az, mereka masuk Islam. Kebayang setiap kali mereka sholat, setiap kali mereka membaca Al-Quran, setiap kali mereka sedekah, setiap kali mereka beramal soleh, maka pahalanya ngalir kepada siapa?
Mus'ab bin Umair. Ngalir kepada siapa? Sa'ad bin Mu'az. Ngalir kepada siapa? As'ad bin Zurarah dan sahabat-sahabat mereka yang berdakwah. Nah, akhirnya ketika Rasulullah SAW menyolatkan di liang lahat ini, semua kita nanti yang masuk liang lahat pasti sempit. Ya, jangan berpikir umpamanya saya kan punya tanah 50 hektar. Ya, mau punya dunia dengan semuanya, kalau nanti masuk liang lahat semuanya ukurannya sama. Dan ini termasuk Sa'ad bin Mu'az. Kata Rasulullah, ketika dimasukkan, ya, itu tanahnya menghimpit. Dan Rasulullah SAW sebelum memasukkan ini sholatnya, beliau selalu sabbah, diulang-ulang baca tasbih. Sampai para sahabat, kenapa? Apa kata Rasulullah? Tadinya tanah ini menghimpit siapa? Sa'ad bin Mu'az. Fafarajahullah. Tiba-tiba dilapangkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini sebisa mungkin kalau ada orang yang meninggal, kita istaghfiru li akhikum, ya. Istaghfiru li akhikum. Perbanyak kita mintakan apa? Ampun, dan kita jangan, oh orang ini kan buruk. Istighfarkan saja. Istighfarkan saja. Mudah-mudahan jadi kafaroh, kita juga pasti punya keburukan. Adapun dia semasa hidupnya, itu urusan dia dengan siapa? Allah. Tapi sunnah Rasulnya kalau ada orang meninggal, mau lawan, mau kawan, dia muslim, kita tahu dia ahlul kiblah, sholatnya masih menghadap ke kiblat, kita istighfar, bacakan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, akhirnya selesai ya daripada pemakaman ini. Dan Rasulullah SAW bangga sekali dengan Sa'ad bin Mu'az. Dan bahkan beliau ketika meninggal mengatakan, jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikanmu dengan apa? Dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata ada 3 amalan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'az, ya. Ini semenjak beliau masuk Islam tidak pernah terlewat. Dan subhanallah, kayaknya ya, minimal kita kalau nggak dimandikan malaikat, ya, mudah-mudahan dengan mengamalkan 3 hal ini, mudah-mudahan ini bagian daripada ikhtiar kita ingin meniru para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sa'ad bin Mu'az? Salah satu, ada 3 amalan, ya. Ana fihinna qawiyun, saya 3 amalan ini insya Allah kuat. Kata Sa'ad bin Mu'az. Artinya apa? Gak pernah lepas, gak pernah kendor, gak pernah meninggalkan. Ya. Wa ma siwahunna dhaif. Tapi kalau yang lain-lain kayaknya saya gak sekuat ini. Lemah. Ya. Apa? Yang pertama, ma shallaitu sholatan munzu an aslamtu. Ya. Saya tidak pernah sekalipun sholat semenjak saya masuk Islam. Fahadatsu nafsi. Ketika sholat itu ngomong sendiri. Artinya sholatnya selalu apa? Khusyuk. Subhanallah. Makanya kita ini ketika kita sholatnya khusyuk, dan itu jangan ada hadisun nafs, ngomong sendiri. Makanya saya sering mengingatkan, sholat harus baca. Baca itu apa? Huruf wasaut ada. Karena apa? Orang kalau yang baca dalam hati pasti kemana tuh? Pasti kemana? Ya, dan termasuk para ulama menyebutkan kalau sedang sholat kita umpamanya sedang ruku baca subhana rabbiyal azim atau doa yang lain, tiba-tiba kepikiran yang segera baca lagi subhana rabbi. Karena kalau enggak kita akan apa? Dicuri oleh siapa? Syaitan. Dan Rasulullah mengingatkan ada pencuri sholat, ya kan? Ada pencuri apa? Sholat. Di antara apa? Dia ruku tapi tidak sempurna dengan rukunya. Subhanallah. Nah ini yang pertama kata dia, saya semenjak masuk Islam kalau sholat selalu apa? Khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.